Gaspol game keempat Sunhawk. Let's go. Oke, sambil pasta mencari informasi mengenai hadiah-hadiah yang akan diperoleh tim-tim yang bertanding, kita bakal masuk ke game keempat kita pada hari ini dari rangkaian total 5 game yang dimainkan. Kali ini kita bakal langsung terjun ke Sunhawk. Lumayan cuy, 25.000. 25.000? $25.000. Jaraknya itu 25.000. Iya, jaraknya itu 25.000. Sakit kalau nomor 2 masalahnya pas, apalagi kalau bedanya cuma. Wah, itu PR banget sih. Itu PR banget. Itu PR banget. Dan lagi-lagi circle-nya Sunhawk ke arah sebelah kiri. Dan Morph bakal kembali fight dengan tim T1 kali ini. Tapi Zabro bakal tumbang di awal-awal. Dia langsung menutup angle juga. JXC bakal langsung datang untuk mencoba nge-revive Zabro. Betul, ada wah, dapat lagi. Lumayan dapat satu, ZZP kembali ditumbangkan, namun belum ada poin kill yang didapatkan sama Morph. Sama-sama menjatuhkan satu dan gua rasa di bagian luar akan melakukan revive-nya terlebih dahulu. Close combat, 2 pemain, 3 pemain kena. Oh my god, Morph menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Oke, tampaknya Morph kali ini kembali harus puas dengan 1 poin upah main. Not a good game untuk tim Morph pada kali ini ya. Betul, padahal tadi mereka sempat menjatuhkan 1 pemain dari T1 dan mereka sudah terlebih dahulu masuk ke arah bangunan U. Iya, sayang banget bagi tim Morph kali ini belum bisa memaksimalkan jumlah poin yang mereka miliki. Tapi kita bakal tetap fokus dengan game di mana masih ada 1 perwakilan Indonesia yang bertanding, yaitu Bigetron Red Aliens kali ini yang berusaha mempertahankan tahta mereka di puncak yang kali ini dingin tuh dibagi-bagi. Ya tenang, kita masih punya Bigetron. Hashtag jangan lupa boy, Indopride Gaspol ya. Kita bakal langsung semangatin Bigetron full untuk di Sunhawk kali ini. Karena sayang banget Morph terjebak di arah bootcamp tadi set. Tapi sebenarnya bisa gue bilang 50-50 antara T1 dan juga Morph. Iya betul banget, mereka kali ini 50-50, tapi emang dari T1 tadi lebih menguasai area bangunan U-nya yang biasa diambil oleh Morph. Mungkin tadi Morph pengen ngambil tapi ragu, jadi mereka mendapatkan tempat sisaan doang. Dan mereka kalah pede dengan T1, mungkin ya. Mungkin. Sayang sih game kali ini mereka kurang maksimal perolehan poinnya. Betul, dan paling makmur ya Valdus. Nggak ada yang nabrak di arah Paradise. Mereka nguasain semua area ini. Nggak usah dikali 2 aja Paradise kaya loh. Iya, Paradise kaya. Paradise Bootcamp itu menjadi tempat yang bisa dibilang paling kaya. Tapi kali ini dari tim Valdus ya, nikmat sih. Kali 2 lootingnya. Udah pasti sangat cukup untuk mereka masuk ke mid game nanti ya. Nggak ada lawan lagi kan buat Valdus di arah Paradise-nya. Tapi ada beberapa tim yang melakukan rotasi cepat. Secret masih menahan di arah Quarry terlebih dahulu. Depan mereka ada tim Nova bergerak pelan. Tapi pasti 2 pemain dari tim Secret sudah mulai tersorot. 2 pemain lainnya belum tersorot. Tapi kayaknya pemain Nova udah ketahuan tuh 1. Udah mulai dikeker-keker karena skop panjang tadi. Mulai terpantau kali ini ya. Yap, ada follow up juga ternyata Nova mulai nge-stick 2 pemain mereka nge-split nih. Secret nge-split 2-2, Nova juga nge-split 2-2. Lagi meta kah? Split 2-2 karena baik banget tim yang split 2-2 kan ini. Body system mereka enggak 3-1, enggak 4 tapi 2-2 gerakannya mereka. Yes, ini strategi cacing-cacing naga-naga. Cacing-cacing naga-naga. Cacing naga-naga. Nge-clearing zonanya, oke aman. Tapi kalau 2 yang di depan atau 2 yang di belakang kenok, nge-backupnya udah direlain sih. Tapi enak ya, kalau 2-nya ketemu scouter, free kill jadi ya. Wah itu. Free kill. Dan kita bakal BTR yang paling enak sih. BTR dari Hatin, mereka nggak perlu gerak buru-buru sih. Mereka bakal nunggu dulu circle kemana, baru nanti mereka menentukan mau naik ke atas bukit atau mau menuju ke arah tempat OR. Ataupun mereka nyebrang, lewat jembatan pun bisa. Ini enak banget. Pulau terpisahnya di arah Sunhawk ini hanya dikuasain 2 tim, OR sama Bigetron. Udah nggak ada tim lain lagi yang nyebrang ataupun turun punya drop zone di arah pulau terpisah itu. Oke, kita bakal jadi pergerakan juga dari tim TSM ya, bakal menembak-nembak ke arah tim IND yang berada di daerah jembatan ini ya, Painan ya. Ya, masih di daerah sekitarnya, daerah pinggir sungai. Broken pinggir Wall sungai, ya. ditempatin juga sama tim TSM. Ada pemain IND juga di sekitar sana. Lempar granat di cancel sama Clutch God. Mereka masih bermain dengan cukup sabar. 1 lawan 1 nih. Di pinggiran sini, di bagian ujung-ujungnya. Tapi di bagian kiri mereka, seberang kirinya itu ada OR. Kalau ada yang ngambil pinggiran sungainya udah pasti OR punya tembakan free ke arah pemain itu. Iya betul banget. Dan baik lagi untuk beberapa tim yang memang ngambil dari jembatan, mereka tuh pengen menjadi penguasa dari 2 pulau sekaligus ya.
Tapi tim IND bakal dihajar kali ini cukup berat oleh pergerakan dari tim TSM juga. Beberapa tim juga bakal langsung menguasai area jembatan. Ini karena circle-nya masih 50-50. Bisa 50% ke atas, 50% ke bawah. Tinggal bagaimana kedua tim ini atau semua tim ini memaksimalkan area mereka. Apakah mereka pengen nyebrang lewat air, nyebrang lewat jembatan, ataupun menggunakan kapal untuk ngeflank ya. Betul, tapi kayaknya rotasi lewat jalur air udah Resiko bukan banget. metanya lagi sih. Udah susah kali ini Betul, ya. karena udah banyak tim yang ngeprediksi hal-hal yang seperti itu gitu. Pertama ngelihat dan sukses kan waktu itu Bigetron di Dulu. PMCO. Terus 2 kali 3 kali digunakan, terbaca. Betul, dan air dipantau banget sama tim-tim yang mengambil bagian pinggir dari tebing-tebing, bagian ujung-ujung dari zonanya juga. Wow, TSM sudah mulai berkumpul. 4 pemain mereka udah mulai nge-stick. Awas, kirinya ada OR. OR belum melakukan tembakan sama sekali. Sementara pemain dari IND yang terjebak sendirian tidak menimbulkan stepnya juga. Jonathan berada di arah bagian sebelah kiri. Ini free shoot dari arah OR, tapi OR belum menembak ke arah Jonathan. Sementara pemain dari IND Snacks berada di arah sniper towernya. Iya, lagi benar pergerakan dan tampaknya Snacksem ketahuan ya. Jadi dia bisa nge-HBD juga pergerakan dari tim TSM kalau TSM nggak sadar bahwa ada Snacksem. Oh, ketahuan. Ketahuan dia di sniper tower kali ini dan kita bakal dari seorang Jonathan bakal tembak dari belakang. OR. Tim lain T1. T1 join the fight dari arah bootcamp naik atas bukit dapetin seorang Jonathan. Jonathan langsung di backup juga bakal langsung di revive tapi Jonathan nggak bisa untuk selamatkan Maneo. Out of position kali ini. Yes, langsung dibungkam begitu saja. Gue kira OR yang nembak, ternyata T1 yang nembak ke arah mereka. Karena dua tim ini punya angle yang bebas banget ke arah tim TSM. Kalau udah begini ceritanya TSM tidak bisa keluar dari area rumah lagi karena terpantau dari 2 high ground yang ada di seberang sungai. Iya betul banget. Jadi balik lagi ini untuk pergerakannya juga mulai berat bagi tim IND. Di atas high ground ada tim lain, di belakangnya juga tim TSM mengganggu pergerakan dari tim IND. Neo ngokang bom, melempar bom, tapi dari seorang Neo hampir ditumbangkan juga oleh tim IND. Lumayan sekarat, bahkan dia tadi pakai armor level 3 udah mau pecah armornya. Bocornya dalam banget itu armor yang dipunya sama Neo. Akan sharing-sharing healingan dulu. Wow, free shoot banget dari arah misil. T1 mendapatkan 6 poin kill setelah tadi meratakan morph di arah bootcamp. Iya, kita bakal ada T1 juga bakal langsung bergerak, bakal langsung mensecure area di bawah ya. Dia bakal langsung nyayur parah banget sih. Wow, gila men. T1 mainnya agresif banget untuk kali ini. 6 poin kill di awal. Masih di circle yang pertama itu sebuah keuntungan banget. 1 kill dari arah TSM, 1 kill lagi dari arah IND. Ya kita bakal lihat tim TSM juga langsung menjaga satu rumah aja. Dia nggak bakal terlalu nyebar. Tim ini juga menggunakan taktik yang sama. Masuk ke dalam rumah dan tidak terlalu banyak gerak. Tapi dari Nova Godlike bakal maju ke arah tim TS. Yang lagi tersungkur, I should say, gimana mereka menggunakan kesempatan kali ini dengan cukup baik ya. Langsung mempres arah pergerakan dari tim TS. Tapi ternyata dari tim Secret dapatkan 1 catch juga. 1-1 trading kali ini dan lemparan bom dari Rex bakal menuju ke Mantul. arah batunya. Tapi sayang banget mantulnya ke arah kanannya dia. Betul, nggak nyeberangin batunya tapi lemparan granat berikutnya juga sama-sama mantul. Belum ada yang bisa menjangkau 2 pemain Nova yang sedang melakukan revive. Sabar. Wah, meledak tapi masih ada batu kedua. Masih cukup aman. Waduh, dua-duanya kena granat dong. Granat dari Rex begitu baik menjatuhkan 2 pemain yang tadi saling merevive. Iya, kita bakal pergerakan juga kan ini pelan-pelan dari Nova Godlike bakal tembak dari T1. belakang. Tinggal 1 player lagi kalau mereka tumbang minimal. Morph nggak bakal dilewati jauh-jauh lah sama tim Nova Godlike kali ini ya. Betul. Mereka tinggal ngejar ulunya dulu nih. Ngejar ulunya dulu. Ulu tidak boleh dibiarkan bebas. Wah, itu rata udah. Kayaknya Iya. bakal rata deh. Oke, kita bakal Kalau lihat satunya pergerakannya. masih nge-split di belakang tuh. Masih ada 1 orang di bagian belakang. Lemparan granat lagi dari Yuhaik. Ada spray T1 rusuh banget. Hampir tumbang dia. Low banget tapi masih bertahan juga kan dari tim T1 pelan-pelan mencari celah lemparan bom kembali oleh iShoot sekali ini yang masih lengkap dengan 4 anggota mereka berhasil revive ya. Playernya tim Nova Godlike Smoky Ini masih tinggal 1. bertahan. Itu emang yang ada di belakang. Iya, dia doang tadi nahan sendirian tadi kan. Betul, dia sabar banget mepet badannya sama batu. Tapi bajunya kuning. Tapi T1 enak banget tadi ya T1 ya. Bener-bener tinggal datang, dia nyayur-nyayur kiri kanan semua dapat kill dia. Betul, T1 di posisinya dia tuh tadi dapat 1 pemain TSM, Tadi kalau- 1 pemain siapa tadi hijau IND IND. juga. Itu kalau Morph menang, Morph yang di posisi ini. Wah iya betul. Dia yang bakal ambil daerah bukit yang ditempatin sama T1 sekarang. Ya tapi ya udah terjadi juga. Kita bakal lihat last match-nya nanti apa yang akan dilakukan sama Morph Team. Yuhaik akan langsung menyeberang jalan, rotasi lagi mendekat menuju ke arah circle dan untungnya depan dia compound di pinggir jalan. Jadi setidaknya masih cukup aman untuk 1 circle ke depan. Betul, masih cukup aman juga. Jadi mereka tinggal tunggu circle ketiga muncul di mana. Tapi harusnya ini udah mulai menuju ke arah pulau atas nggak sih pas? Dari arah circle juga bakal menuju ke arah atas. Harusnya iya. Iya, jadi tinggal menunggu aja posisi mereka sih. Atau circle-nya ngeprank.
ngambil 50-50 terus ke arah seberang, orang udah pada nyebrang, balik lagi ke pulau utama. Kan pernah kayak gitu. Pernah. Atau last circle-nya di pulau tengah tuh. Pulau yang kecil, yang kecil. Itu baru legend. Wah, itu baru legend banget karena pernah loh hampir ke arah sana di turnamen PMCO tapi nggak jadi. Mentah lagi ya? Betul. Bahkan di turnamen gue belum pernah dapetin satu momen nge-cash itu di tengah-tengah tuh. Pulau tengah antara pulau utama sama pulau yang terpisah di Sanhok. Betul banget, itu bakal unik sih ya. Kita pernah itu kena arah batu-batu ya pas ya? Betul. Ke arah batu-batu pernah, tapi ke arah pulau full nggak pernah. Pinggir pantai doang. Pinggir pantai, dan tampaknya kita bakal lihat OR menghadapi tim Valdus yang nyebrang dari bootcamp. Langsung berenang, langsung datang juga, dan kita bakal lihat gini tim Valdus ya. Apakah mereka bakal mempertahankan posisinya. Ini 75%, 80% bakal pindah ke arah pulau atas. Iya. BTR bakal enak banget. Harusnya BTR enak banget karena tadi mereka masih dihatin kan. Pas OR udah ngambil pinggiran sini dan posisi sekarang juga masih belum terlalu tersorot tadi. BTR berada di posisi mana, bakal ada close combat lagi di spray sama Mavi. Hanya gertakan tembakan ditujukan ke arah tim Valdus. Dia bakal mundur lagi ke arah belakang. Untungnya ya, rumah belakangnya tuh kosong. Karena rumah belakang di bagian sini biasanya diambil sama TSM. Tapi nggak ada TSM di pulau ini. Jadi untungnya mereka, fight-nya cuma shot lawan satu. Nggak ada pengganggu-pengganggu lain. Kalau tadi masih ada Morph, mungkin Morph juga bakal nembakin dari arah bootcamp. Ataupun kalau BTR naik ke atas bukit, BTR nembakin dari atas bukit. Tapi BTR harusnya mulai menuju ke arah atas bukit nih. Nyayur ke arah tim-tim lain yang menunggu pergerakan mereka. Kalau BTR sih, mereka lagi nurunin tempo. Mereka kayaknya bakal amanin play zone-nya dulu, baru mereka fight di circle 3. Atau circle 4 malah, tergantung dari posisi mereka. Setiap rotasi mereka dapetin circle atau enggak. Iya, kita bakal lihat pergerakan mereka kali ini pelan-pelan. Bakal menuju ke itu dia arah. tuh yang gua maksud. Iya, itu yang kita maksud ya. Pulau kecil tuh. Pulau kecil. Pulau resort ya. Itu kayaknya milik pribadi sih. Pulau liburan. Iya. Bukan milik siapapun, itu bener-bener pulau milik pribadi. Siapapun yang ke tengah sana terlebih dahulu itu bisa ditembakin juga. Yang dari arah bukit bootcamp bisa nembakin ke sana, yang ada di ujung bukit ini juga bisa nembak ke arah pulau terpisahnya. Jadi ya cacing-cacing naga-naga. Tapi kalau sampai ini pas kalau lu udah kontrol pulau itu, terus pulaunya pindah ke lu bakal nyayurin semua orang yang berenang-berenang. Iya, yang berenang. Tapi kalau yang masih ada di pinggir, kayak gini-gini nih kan repot juga pasti. Karena high ground semua loh. PR banget jadi ya. Iya. Gantian PR-nya. Dan itu dia cuma punya batu, nggak ada rumah sama sekali. Ada pohon kecil-kecil, batu satu yang gede. Itu pun lempar bom nyampe. Iya. Jadi ya cacing-cacing naga-naga lah. Tapi kayaknya buat kesana circle-nya agak mustahil. Satu pemain sudah mulai diamankan, JCZ. Sedikit lengah dan diambil oleh Mavi. Lumayan poin pertama tadi untuk tim OR. Betul, kita bakal lihat kayaknya pergerakannya juga pelan-pelan. Dari tim OR bakal dihajar, bakal satu korban dari seorang Johnny. Mavi bakal tumbang, tapi Johnny cukup low, bakal langsung menggunakan first aid kit kali ini untuk coba memulihkan kembali nyawanya dan kembali fight. Anto, helm level 3, armor level 1. Iya, level armornya kutangan doang. Kutangan doang, dan Martin juga tertangkap. Tinggal 2 player aktif, Scout ngeflank ke arah sebelah kanan dan dia akan segera melakukan healing. Johnny, kalau Scout sudah selesai healing harusnya bisa dapat dan di finishing begitu saja. Ada, gue kira T1 yang nge-steal kill. Gue kira T1 lagi yang rusuh, ternyata tetap killnya masuk ke arah Valdus. Disecure sama Valdus dengan sangat baik. Mendapatkan 1 orang tadi, 3 lawan 3 dengan posisi yang sama. Revive akan segera dilakukan juga. 2 pemain dari OR bergerak secara berdampingan dan ada Johnny yang akan segera menyambut kedatangan dari 2 pemain OR. Dari OR mengambil tebing-tebing sisi luarnya, di mana dari Valdus juga bakal langsung menyebar dengan posisi mereka. Johnny tampaknya nggak mau bergerak, nggak mau memberikan informasi terhadap tim OR. Anto bakal sudah ke arah Martin bakal low, tapi Martin bakal knock kali ini oleh seorang Anto. Martin bakal merangkak pelan-pelan, Godard bakal nge-support seorang Martin, tapi dari Jill bakal mengganti Kibizar. Bakal menggunakan kali 4 tapi ditembak oleh Godard, di headshot dan dibuat mundur ya. Belum pulang, baru dibuat mundur, tapi ada tembakan balasan lagi dari Anto mengganti posisinya. Yang sekarat mundur, yang masih sehat maju, namun belum bisa mendapatkan tambahan knock ke arah Valdus dan ditembak dari arah belakang. Ada yang datang lagi ternyata, 2 player masih aktif. Jill bakal melempar granat ke arah lower ground. Ada Armjon yang sudah mulai menunggu Scout, masih melakukan flank di jarak yang cukup jauh, sudah mulai meletup namun hanya mencicil seperempat HP yang dipunya sama Johnny. Masih bermain di arah batu dan tidak ada waktu untuk melakukan healing. Lemparan granat berikutnya juga masih belum bisa untuk mendapatkan Armjon. 2 pemain Valdus menjaga di bagian belakang, sementara Scout masih berada di tempat yang sama. Belum ada pergerakan dari Scout untuk menuju ke arah Valdus. Iya, berbalik kita bakal ada seorang Armjon juga bakal keluar ke arah depan, di mana dia harus berhadapan dengan Jill. Jill tampaknya nggak punya healing lagi, dia masih menahan jumlah heal dia. Tapi dia bakal ada spray dan seorang Johnny hampir mengenai Gil, tapi Gil berhasil menutup angle shot kembali. Ini bakal beradu one on one, Armjon lawan Gil, kedua M-Star dari kedua tim masing-masing kali ini ya. Wah, dimakan sama Godard dong.
Oke, Antoknya selesai, 2 player tersisa, granat akan segera dilempar. Scout berada di arah bukit yang lain, namun Bigetron juga sudah mulai melakukan perang. 1 pemain box sudah dipulangkan ke arah lobby. Scout berada di jarak yang cukup jauh. Jill posisinya berbahaya banget sih. Iya, kita bakal T1 juga bakal nyebrang. T1 nyebrang. my T1 nyebrang juga God. kali ini. Jadi kita bakal lihat dari T1 akankah mereka nembak ke arah Valdus, tapi kita bakal serang Amjon. Bakal ditumbangkan oleh Scout 2-on-1 terakhir dimenangkan oleh permainan dari tim OR. Tinggal Martin di backline bertahan sendirian. Johnny tumbang bakal dicuri oleh tim T1. Dari sekian perputaran yang dilakukan sama Scout, ini yang paling brilian, nge-backup bagus banget. Kalau tadi Scout telat sedikit aja, Scout bakal jadi last man standingnya OR. Jill nggak bakal bisa selamat, tapi TSM juga gugur, diratain. Ada T1 dan juga ada tim lain tadi yang nge-press posisi dari TSM. Ya, kita bakal lihat pergerakannya juga pelan-pelan ya. Pelan-pelan menuju ke arah safe zone dan Serka pun kepental arka bagian bawah di mana harusnya tadi OR ataupun Valdus nyaman banget kontrol, tapi kali ini langsung diambil oleh tim KOG dan tim Scout bakal dipulang ke arah lobby oleh seorang Martin. Trading kill kembali. Jill bakal one on one dengan Martin. Siapa yang bakal menang kali ini? Spray down dengan bisa dari seorang Jill, belum mengenai seorang Martin tapi lumayan low. Low lawan low, kita bakal lihat sekarang siapa yang bakal menangkan fight kali ini. Wah, Martin udah selesai healing, Jill bakal nge-push, cukup low dari Martin, langsung mengganti Viper, dan langsung Martin yang memenangkan fight antara OR dan juga Valdus. OR bye-bye di urutan ke-13. Iya, tampaknya dari seorang Martin berhasil menang one-on-one dan membawa timnya menuju ke peringkat minimal 12 kali ini ya. Betul, 4 kill lagi, lumayan lah. Dia tenang banget, dia mancingin Uzinya keluar. Setelah Uzi udah ketembak, udah dikeluarkan semua pelurunya. Ketika dia mau ganti tembakan ataupun reload, dimaju langsung sama Martin. Dia tahu itu chance dia satu-satunya. Kalau dia nggak dapet chance itu dia bisa mati. Karena Jill tadi udah ganti weaponnya kan, udah ganti ke arah Uzi, Uzinya low juga, sama-sama reload, 2 weapon yang dipegang sama Jill. Sementara Martin memainkan timing dengan sangat bagus. Ini dia momen yang tadi kita lewatkan di mana KOG meratakan TSM. Dipulangkan begitu saja TSM-nya ke arah lobby, tapi Yudu juga bakal fight dengan tim Chels. MG dipulangkan ke lobby, Mega berada di bagian lower ground dan Bigetron menguasai daerah tebing ini. Iya, kita bakal lihat pergerakannya juga pelan-pelan dari semua tim. Sudah mulai menyesuaikan kembali dengan circle yang ada. Mencari celah dan pertahanan lawan. Mencari celah dalam sisa-sisa bangunan dan juga lekukan yang ada. Tapi kita bakal lihat dari tim Chels bakal menumbangkan seorang jumper kali ini. Yudu menggunakan pilihan terakhir mereka untuk nyebrang lewat sungai. Kemudian mereka bakal dilambatkan oleh pergerakan sungai. Mereka juga bisa langsung di-end kalau ketahuan oleh tim lain. Jadi benar-benar ini udah main resiko semua kali ini. Nyebrangnya harus satu-satu sih. Harus satu-satu, harus saling nge-backup dulu. Wah, itu udah kejebak banget. Kenok nggak bakal bisa di-revive lagi. Yudu. Karena dia di sungai. Yudu tinggal hat lagi ya, Manparang doang tersisa kali ini ya. Ya, di bagian belakang. Yudu agak down perform mereka ya. Dibanding minggu pertama. Betul, dibanding minggu pertama. Minggu pertama mereka berbeda banget sih mainnya, benar-benar on fire banget. Tapi mulai masuk ke minggu kedua mereka nggak lolos, minggu ketiga kelihatan banget mereka kayak ragu-ragu gitu mainnya. Betul, dan Yudu hanya tersisa Manparang seperti yang udah dibilang sama Flo. Ultron pun masih bersembunyi di balik batu. Mulai ada beberapa tembakan di belakangnya Manparang, masih ada Soap dari KOG. Iya, ada Soap dan bakal menunggu pergerakannya juga kali ini. Wah, nggak bisa. Ini semua. Chels gerak ke atas pun ditungguin sama RRQ. Yudu juga sama. Bener, ini bunuh diri semuanya sih. Ini tergantung siapa yang nyeret kaki duluan siapa. Iya. Kalau Yudu yang dapetin Chelsea dia tumbang, kalau Chelsea numbangin Yudu di pulang ke arah lobby, yang paling enak BTR sama Eric tinggal nunggu di atas. Kalau kecuali kalau pindah ke arah bawah itu bakal jadi PR untuk beneran dong yang diomongin sama Flo. Circle-nya ke bawah. Malah di utara banyak banget lagi timnya. Kayak mana cara BTR lolos nih? Mereka harus ngadepin RRQ sih mau nggak mau. Ini gimana ya? Gue juga jujur agak bingung kali ini. Tinggal pergerakannya gimana mereka bisa menuju ke arah bawah. PR sih, PR. Tapi kalau BTR bisa menguasai ujung circle-nya, dia bakal nyayur banget sih pas. Kalau dia take down RRQ nih, Raja Circle kali ini, dia bakal nyayur banget BTR. Kilo bisa 10 lebih kalau dia bermain dengan efektif kali ini. Betul, tapi udah mulai bergerak beriringan. Apakah Manparang bisa meratakan 2 pemain yang bakal bergerak secara beriringan dari tim Chels? Kanan kiri semuanya berada di arah kanan, tapi ditembak sama RRQ. Ketika dia sedang siap menghadapi 2 pemain Chels, malah RRQ melakukan tembakan dari bagian high ground. Ini gue bilang nih, Raja Circle kali ini. Lu bayangin ya, ayo bisa maju kiri kanan. Lah, mati dari mana? Gue yakin Manparang bingung gitu. Karena posisi dia udah bener-bener fokus ke arah tim Chels. 100% fokusnya ke arah Chelsea. Iya. Wah, hapus banget sih.
Aduh, Ulu juga rusuh lagi dari belakang nembakin ke arah Chelsea. Namun RRQ menambah pundi poin mereka menuju ke arah Mega. Mega juga berhasil mendapatkan Ernie. Trade knock terjadi. Satu pemain Ulu Lemparan terjatuh. bom. Ada Chelsea yang berhasil mendapatkan pemain-pemain dari Ulu. Namun di belakang Ulu ada RRQ yang datang. Ulu pun tidak bisa bertahan lama. Mereka hanya bisa finish di posisi ke-9. Betul, dan RRQ kembali menguasai ujung circle. Kali ini BTR juga masih menimbulkan sakitnya Blue Zone. Ryzen juga Luxy pelan-pelan ke depan. Tapi Chelsea bakal tumbang juga oleh tim RRQ. RRQ benar-benar nyayur gila-gilaan banget. Chelsea Rocks bakal maju depan. Tapi dari seorang Jina yang bakal nyayur ke arah Mega juga yang tepat di belakang mereka. Merasakan sakitnya Blue Zone. Men, kontrolnya RRQ bagus banget. Yeah. Mereka nge-split di waktu yang sangat tepat. High ground-nya 2 orang, lower ground-nya 2 orang. Mereka bisa nguasain daerah ini dengan sangat perfect. Bahkan Bigetron pun akan bergerak secara beriringan dari bagian high ground ke arah lower ground. Dan BTR lebih milih ngambil jalur atas dibandingkan mereka turun. Namun Luxy sudah tidak bisa diselamatkan lagi. 2 pemain Chelsea masih berada di balik batu. Masih cukup aman, mereka masih mendapatkan zona. Dan Ryzen pun termakan oleh Blue Zone. Mereka bakal menyisakan 2 pemain dari Bigetron Red Alliance. Hanya tinggal Microboy dan juga Zuxi. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga pelan-pelan dari tim-tim yang masih hidup di dalam circle kita kali ini ya. 7 tim tersisa, 14 yang masih alive. Dan kita bakal dari G9 bakal langsung maju ke depan, bakal menuju ke arah BTR, tapi bakal langsung dihajar oleh Microboy dan juga Zuxi. Tembak-tembak terus, tapi belum berhasil menemukan lawannya di tim RRQ yang tepat depan mereka. Zona masih berpihak pada tim BTR kali ini, di mana RRQ bakal merasakan sakitnya Blue Zone yang ke-6. Dan Chelsea bakal menemukan satu player ditumbangkan oleh Sub malah kali ini. Dan Bir bakal maju coba untuk trading dengan tim BTR. Harusnya posisinya BTR enak sih. Tadi Mereka nggak diuntungin, sekarang diuntungin. Bahkan sekarang mereka bisa nyayur ke arah tim RRQ. Satu sudah mulai tumbang, tidak akan bisa diselamatkan. Bir 11 dipulangkan begitu saja menjadi penonton di arah lobby. Sementara Microboy masih mencari pemain-pemain RRQ yang lainnya. Dipantau sedikit dengan skop 4-nya. Udah ada yang bergerak lagi. Ditui akan menjadi mangsa dari Bigetron, namun masih bisa terhalang batu karena tidak berani terlalu open. Last man standing dan dipulangkan ke arah lobby. Utuh langsung RRQ-nya. Betul banget, BTR kali ini bakal juga harus menghadapi tim-tim lain di mana Martin berada di kiri mereka. Microboy bakal merasakan sakitnya Blue Zone, kan dia bakal maju ke depan menggunakan smoke sebagai cover dari Martin. Martin masih bertahan di sisi kiri dari zona. Kali ini lemparan bom seorang Zuxi bakal kena dan duar. Aduh, cicilan terkikis doang. saja ya, terkikis nyawanya kali ini. Dan Martin masih menahan lemparan kedua, koin kedua dari seorang Zuxi bakal menuju ke arah Martin dan duar. KOG rusuh. Kena Martin ya. Masuk ke nomor 2 kali 2 ini. 2 lawan 4 antara KOG dan juga tim Bigetron. Let's go Indo Pride. 2 orang nggak masalah, tapi circle-nya Circle-nya ke arah KOG. beda cerita kalau ke arah BTR. Dari mana BTR mungkin bisa menang, tapi kita bakal lihat dari BTR belum mustahil. Kita berapa kali lihat BTR keluar dari kondisi-kondisi tertekan kali gini ya. Betul, dan cover mereka cuma batu ini doang. Depan mereka terlalu terbuka. Ada 1 pemain dari KOG yang udah mulai ngeflank ke arah sebelah kiri. Zuxi cukup sekarang dia bakal menerobos smoke-nya. Begitu saja dijadikan cover. Masih belum ada timing untuk melakukan healing, dan Molotov bakal dilempar menuju ke arah lower ground-nya. Bertahan dengan sangat baik. KOG nggak mau nge-push karena mereka tahu mereka unggul dari segi zona. Betul banget, tapi KOG kalau mereka terlalu lama nahan situ, mereka bisa kena bom dari lemparan BTR. Tapi smoke juga sudah terbatas, dari BTR bakal langsung pisah kiri dan kanan, mencari celah. Zuxi Microboy bakal maju ke depan, belum menemukan celah pertahanan lawan, tapi satu udah kenok, Bos udah kenok, Braga kenok, tapi KOG bakal menangkan game kali ini. Tapi what a nice try dari tim Bigetron RA. Kondisi udah bonyok, berhasil mencapai tim nomor 2 tadi ya. Dan hampir menemukan celahnya.